Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kakak akan coba ya menjelaskan mengenai tata cara ya bagaimana untuk pendaftaran UTBK SNBT ya yang akan segera dibuka hari ini ya mulai pukul 3 sore. Nah, ini adalah panduannya ya, bisa teman-teman lihat ya dari mulai nanti melakukan login ya, melakukan melengkapi biodata ya, terus nanti memilih program studi ya dan lain sebagainya sampai memilih pusat UTBK. Nah, nanti akan jelasin berurutan ya sampai dengan akhir nanti kartu tanda pendaftar UTBK-nya selesai gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pendahuluan ya. Jadi pendaftaran UTBK itu ya SNBT ya dimulai pada tanggal 23 Maret ya, hari ini jam 3 sore ya, sampai dengan 14 April 2023 ya. Jadi buat teman-teman, jadi jangan terlalu terburu-buru ya, karena waktunya lumayan lama ya gitu. Nah, kemudian sebelum teman-teman mengisi biodata ya, teman-teman ini yang pertama ya harus punya akun SNPMB dulu ya. Jadi yang sudah melakukan simpan permanen gitu ya. Kalau sebelumnya belum punya akun SNPMB ya, dan tidak melakukan simpan permanen gitu ya, itu sama saja tidak bisa mengikuti SNBT gitu ya. Nah, untuk registrasinya di mana ya? Nah, ini adalah linknya ya. Nanti akan share juga ya di Instagram Unsil Story reg_snpmb.bp3.comdikbud.go.id gitu ya. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Sign into pendaftaran UTBK SNBT. Nah, setelah itu nanti teman-teman pilih pendaftaran UTBK SNBT ya. Kalau sudah berhasil masuk gitu ya ke portal SNPMB-nya. Nah, kemudian selanjutnya tahapan yang pertama gitu ya, teman-teman ini harus melengkapi biodata gitu ya. Nah, melengkapi biodata di sini ya. Ini ada yang untuk yang melengkapi biodata dan alur bagi pendaftaran yang berkebutuhan khusus juga ada ya gitu. Nah, kemudian petunjuk yang pertama itu, jadi data teman-teman ya, identitas itu pastikan ya harus sama gitu ya dengan yang diisikan ataupun dengan fakta yang ada di lapangan gitu ya, dengan misalkan NIK teman-teman gitu, NPSN dan sebagainya, itu harus benar gitu ya. Isikan formulir dengan data yang benar ya. Kalau misalkan udah sesuai ya, nanti tinggal simpan dan lanjutkan gitu ya. Nanti akan berpindah gitu ya halamannya ke halaman selanjutnya. Nah, kemudian ada data pribadi ya. Nanti akan muncul foto teman-teman seperti ini ya. Nah, nanti akan ada data pribadi seperti di sini, ada nama kalian, ada NIK ya, terus tempat dan tanggal lahir, ada NISN, ada sekolah ya, asal sekolah, jenis kelamin, dan lain sebagainya ya. Ada NPSN juga sampai dengan nomor telepon gitu ya. Nah, kemudian nih ini ada sedikit info yang memang penting ya untuk tahun ini ya, memang ada perubahan ya untuk yang pelamar melalui KIP kuliah ya. Jadi gitu ya, ini ada dua kategori gitu ya untuk pelamar KIP kuliah di pendaftaran UTBK SNBT ini gitu ya. Yang dulu biasanya itu SNBT itu gratis ya, semuanya untuk KIP kuliah. Nah, sekarang ada dua kategori ya. Yang pertama itu adalah pemegang KIP kuliah non bayar biaya UTBK. Nah, artinya dia gratis biaya UTBK ya. Nah, jadi ada peraturan menteri gitu ya, Menteri Keuangan RI nomor 4 garis miring PMK 02 garis miring 2023 gitu ya. Jadi besaran tarif seleksi nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Menyenangkan Urusan Pemerintahan di bidang sosial ditetapkan Rp0 gitu ya. Nah, ini status gratisnya itu di mana? Jadi teman-teman bisa cek ya di KIP kuliah kemdikbud.go.id gitu ya. Gitu, nanti akan ada status KIP kuliahnya misalkan ya gratis biaya UTBK gitu ya. Nanti nomor pendaftarannya sekian gitu ya. Nah, kemudian ini kategori kedua gitu ya. Jadi yang
setahu kakak gitu ya, yang dijelasin di peraturan ini gitu ya. Jadi yang tidak terdaftar di DTKS gitu ya, kemungkinan akan membayar biaya pendaftaran UTBK sebesar 200.000. Jadi sama aja dengan yang reguler gitu ya. Nah, kemudian ini kategori yang kedua ya. Jadi pemegang KIP kuliah bayar biaya UTBK gitu ya. Jadi ini tidak memenuhi peraturan di PMK yang tadi ya, peraturan PMK harus membayar biaya UTBK gitu ya. Ya seperti itu. Jadi terdaftar gitu ya, status KIP kuliahnya terdaftar tapi bayar biaya UTBK gitu ya. Gitu ya. Nah, apabila Anda bukan pemegang KIP kuliah, maka muncul kotak dengan tulisan tidak terdaftar ya. Jadi buat yang reguler ya, udah jelas pasti ya, teman-teman di sini harus membayar sebesar 200.000 untuk pendaftaran KIP kuliah UTBK SNBT ya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya gitu ya, teman-teman harus, jadi jika ada data yang kosong misalkan ya nanti di identitas ya harus dilengkapi gitu ya, seperti data orang tua atau wali. Jadi kalau kalian orang tuanya sudah tidak ada, itu berarti sama wali gitu ya, sama wali. Jadi harus diisi dengan yang tercantum di ijazah namanya gitu ya. Dan harus, nah kalau misalkan tidak punya ayah nih ya, nah diisi dengan tidak punya ayah, huruf besar semua gitu ya, tanpa tanda petik gitu ya. Gitu ya, pekerjaan ayah atau wali, pendidikan ayah atau wali, dan lain sebagainya, sampai penghasilan dan jumlah tanggungan. Nah, jumlah tanggungan berapa gitu ya, ada anak berapa gitu ya, orang tua kalian gitu, misalkan 3 yang masih jadi tanggungan gitu ya, tapi belum menikah gitu artinya. Kemudian nama ibu ya harus sesuai dengan yang tercantum di akte kelahiran gitu. Nah, ini contohnya ya untuk yang data orang tua ya, tuh udah jelas ya, di sini ada pekerjaan, status penghasilan ya, jumlah tanggungan gitu ya, penghasilan ibu gitu ya. Karena ini untuk menentukan UKT ya. Jadi ini untuk menentukan UKT itu melihat dari salah satunya dari data orang tua teman-teman semuanya gitu. Nah, kita lanjut ke tahapan selanjutnya ya. Nah, bagi pendaftar UTBK SNBT yang tidak mempunyai kebutuhan khusus ya dan sebagainya, ya jangan mencentang kedua pilihan tersebut ya, gitu ya. Jadi kalau kalian nanti ada pilihan di dashboardnya ya, berkebutuhan khusus atau enggak, ya berarti kalian enggak kalau misalkan normal gitu ya. Kalau misalkan punya kelainan, nah baru gitu ya, tunadaksa, tunanetra dan sebagainya, baru gitu ya mencentang berkebutuhan khusus. Oke, paham ya, jangan bingung-bingung gitu ya. Nah, ini alur untuk yang pendaftar UTBK berkebutuhan khusus gitu ya. Bisa teman-teman baca ya. Nah, kemudian ya tahapan selanjutnya gitu ya, ini untuk yang masih, jadi tampilan kotak konfirmasi ini ya untuk memastikan bahwa Anda adalah penyandang disabilitas tunanetra misalkan ya. Nah, dan ini harus ada formulir gitu ya, berupa PDF gitu ya, surat keterangan tunanetra sebagai bukti gitu ya, bahwa teman-teman ini misalkan penyandang disabilitas tunanetra gitu. Tuh ya, jadi kalau misalkan tunanetra, jadi dibuktikan dengan dokumen gitu ya, karena ini kan takut ada yang menyalahgunakan gitu ya, pura-pura dan sebagainya. Ini masih yang berkebutuhan khusus ya. Nah, ini terakhir bisa diganti ya bukti tunanetranya kalau misalkan file yang digunakan salah, atau misalkan ingin diganti aja gitu dengan yang baru gitu ya. Baru setelah itu kalau sudah fix gitu ya, simpan dan lanjutkan. Nah, ini jadi kalau yang bukan yang normal gitu ya, atau bukan yang disabilitas atau berkebutuhan khusus, ini nanti langsung ke pengisian terakhir gitu ya, pengisian konfirmasi akhir biodata gitu ya. Nah, jadi langkah terakhir ini kalian harus baca-baca ya. Jadi pastikan dulu gitu ya, si data yang ada di dashboard kalian itu sudah benar gitu ya. Dari mulai data orang tua, data diri kalian, jumlah tanggungan gitu ya, status disabilitas dan lain sebagainya ya. Karena ini akan disimpan permanen ya.
dan tidak bisa diubah gitu ya datanya gitu. Jadi pastikan buat teman-teman semuanya ya, pastikan datanya itu udah benar semuanya ya. Jangan sampai nanti ada yang masih kosong atau ada yang salah gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi juga untuk penyeleksian gitu ya. Gitu, paham ya? Jadi kalau udah dicek semuanya datanya, baru simpan permanen gitu ya. Nah, ini alur konfirmasi akhir pengisian biodatanya, kalian cek ya, tuh ya. Nanti muncul lagi seperti ini ya. Kalau misalkan tidak sesuai, kalian bisa klik tombol kembali gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah benar ya, nah jadi nanti akan ada pernyataan gitu ya. Saya menyatakan bahwa data yang saya isikan dalam borang ini sudah benar ya, dan saya tuh ya bersedia menerima sanksi pembatalan keikutsertaan UTBK SNMPT apabila saya melanggar pernyataan ini gitu ya. Sudah paham kan dengan konsekuensinya? Jadi kalau udah fix, udah benar, tinggal simpan permanen biodata. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini ya, pengecekan akhir untuk memastikan bahwa, jadi nanti ketika klik ini akan muncul ya pernyataan terakhir gitu ya, selanjutnya tidak dapat diubah lagi gitu ya. Nah, klik baru simpan permanen gitu ya. Ini nah ya, simpan permanen, maka seluruh isian data biodata akan sebagai pendaftaran tersimpan secara permanen ya. Tuh ya, ini ada tanggalnya ya. Jadi kalian menyimpan biodata secara permanen ini pada tanggal berapa ya, bahkan sampai jam berapa pun itu tercatat gitu ya. Itu sudah berhasil ya, berhasil disimpan permanen. Nah, selanjutnya gitu ya, tahapan selanjutnya adalah memilih program studi ya, memilih program studi. Nah, di mana di SNBT ini ya bisa memilih 2 pilihan program studi ya, paling banyak di 2 PTN ya, atau di 1 PTN, jadi 2 jurusan gitu ya. Kalian bebas memilih dimanapun gitu ya. Nah, kemudian kalian memeriksa persyaratan program studi yang ada ya, yang Anda tuju gitu ya, PTN yang mana ya, dengan mengunjungi tautan yang tersedia setelah memilih PTN gitu ya. Nah, centang kesanggupan untuk membayar biaya UKT ya. Terus jika sudah yakin dengan pilihannya, nanti simpan dan tinggal klik tombol selanjutnya gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya buat teman-teman ya. Ada himbauan buat yang melamar KIP kuliah ya, itu tidak bisa digunakan untuk melamar ke program studi di bawah naungan Kementerian Agama ya, atau UIN ya. Tidak bisa ke PTN, PTKIN gitu ya, atau UIN gitu ya, yang di bawah naungan Kemenag gitu ya. Itu tidak bisa melamar ke sana buat yang KIP kuliah gitu ya. Nah, nanti alur memilih program studinya seperti ini ya. Jadi pilihan program studi itu yang pertama ya, itu menentukan prioritas ya. Jadi kalau yang pertama itu menentukan prioritas, nanti kalian milih PTN-nya apa ya, bisa diketik, nanti akan muncul kalian pilih jurusan yang mana, prodi yang mana gitu, tinggal diketikkan aja. Pilihan kedua ya, itu mau di mana gitu ya, misalkan di ITB gitu ya, jurusan apa gitu ya. Nah, itu kan ya gitu. Nanti munculnya seperti ini nih ya. Nah, jadi ada beberapa program studi yang mengisyaratkan portofolio ya, sekali lagi ya. Jadi seperti seni, olahraga, tari dan sebagainya ya. Jadi kalau misalkan jurusan teman-teman itu melengkapi portofolio ya, teman-teman bisa melengkapi dulu portofolio gitu ya, yang akan diunggah nanti gitu ya. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini ya, tuh ya. Misalkan Institut Teknologi 10 November ya, S1 Teknik Informatika, yang keduanya masih sama tapi S1 Teknologi Kedokteran gitu. Nah, kalau sudah semuanya ya, centang ketersediaan untuk memenuhi ketentuan biaya pendidikan ya, UKT ya, pada pilihan PTN gitu ya. Jadi sudah benar gitu ya. Tinggal kalian simpan dan lanjutkan kalau sudah yakin ya. Lalu tinggal klik ini ya, simpan dan lanjutkan. Nah, selanjutnya ini adalah untuk yang memilih jurusan yang mewajibkan untuk mengunggah portofolio ya. Nah, pertama ini ya, untuk alur pendaftaran UTBK dengan portofolio ya.
Sebenarnya udah ada ya template portofolionya ya di website SNPMB ya. Kalian cari aja di website SNPMB ya kalau belum tahu ya. Nanti klik unduhan ya. Di sana di unduhan ada yang namanya template untuk portofolio gitu ya. Nah, jadi tahapannya memilih mengunggah portofolio dulu ya. Seperti kemarin di SNBP ya, ada portofolio juga ya. Jadi sama di SNBT juga ada portofolionya gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan portofolio yang sama gitu ya dengan SNBP ya, kalian bisa pilih aja centang dengan yang portofolio SNBP gitu ya. Kalau mau diganti portofolionya baru diunggah lagi gitu. Ya, jadi datanya sudah tersimpan waktu kemarin di SNBP gitu ya. Nah, ya. Nah, kan tadi ya, jadi tidak perlu mengunggah kembali portofolio gitu ya. Ini contoh yang seni rupa, desain, dan kriya gitu ya. Nah, kalau sudah ya harus tinggal unggah berkasnya ya, nanti portofolionya ya. Tinggal seperti ini tuh ya. Tinggal simpan ya. Unggah berkas, tinggal simpan ya. Nanti akan muncul seperti ini nih ya. Dokumen telah terunggah, berhasil mengunggah portofolio gitu ya. Tinggal kalian klik lanjut ke pilih pusat UTBK ya. Nah, ini penting juga gitu ya pusat UTBK, karena nanti akan menentukan di mana tempat ujian UTBK kalian gitu ya. Nah, ini untuk yang alur bukan jurusan yang mewajibkan untuk portofolio ya. Seperti jurusan-jurusan yang biasanya ya. Ya, seperti ini kalian udah aja tinggal ketika memilih jurusan ya, nanti akan langsung ke memilih pusat UTBK gitu ya. Nah, ini ke tahap selanjutnya gitu ya. Kalau kita udah memilih jurusan ya, selanjutnya itu kita memilih pusat UTBK ya. Pusat UTBK itu jadi tempat nanti kalian untuk melaksanakan ujian UTBK SNBT-nya ya, gitu. Usahakan yang dekat dengan domisili kalian gitu ya. Yang dekat, kalau di Pirangan Timur biasanya ke Unsil ya, hanya di Unsil saja gitu ya. Kalau kalian di Bandung kan banyak ya, bisa di Unpad, di Unpas, ITB dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan kalian kehabisan di Tasikmalaya ya, di Unsil misalkan ya, itu kalian bisa ke Bandung, biasanya ke Bandung, atau yang daerahnya agak sebelah deket-deket Jawa gitu, biasanya ke Unsud dan sebagainya gitu ya. Jadi usahakan jangan terlalu telat ya untuk daftar SNBT-nya gitu, karena nanti akan kehabisan kuota tempat duduk kursi untuk melaksanakan ujiannya gitu ya. Gitu. Nah, ini alurnya ya, pastikan ya dulu data diri kalian ya sudah sesuai ya. Nanti akan terlihat seperti ini. Nah, nanti kalian tinggal memilih pusat UTBK ya. Kalian ketik aja coba Unsil ya misalkan ya. Nah, nanti kalian bisa memilih di Unsil ya, kalau misalkan yang dekat dengan lokasi tersebut gitu ya. Jadi kalau udah memilih, nanti klik simpan dan lanjutkan gitu ya. Lalu terakhir adalah konfirmasi akhir pendaftaran ya. Lalu petunjuk pengisian konfirmasi akhir pendaftaran ya. Jadi nanti perhatian ya, konfirmasi akhir pendaftaran ya. Pastikan bahwa pusat UTBK yang telah Anda pilih sudah benar ya. Karena data akan disimpan permanen ya, dan tidak dapat diubah kembali gitu ya. Jadi nanti akan ada yang harus diisikan ya, nama, tempat tanggal lahir, NISN, nomor KIP kuliah bagi yang mendaftar menggunakan KIP kuliah, NPSN sekolah, dan pusat UTBK ya. Jadi sangat rinci sampai akhir ya. Nah, baru tuh ya pusat UTBK. Jadi tampilannya seperti ini ya, tuh ya, nama siapa, tanggal lahir, sekolah gitu ya, dan pusat UTBK-nya di mana ya. Kalau sudah fix, kalian tinggal simpan permanen gitu ya UTBK. Nah, kalau misalkan masih belum selesai ya, maka bisa diganti ya, tombol ganti pusat UTBK. Jadi kalau kalian mau ganti nih ya, bisa di sini. Kalau sudah fix, udah gitu ya.
Sekiranya udah yakin, tinggal simpan permanen ya. Nah, nanti akan ada tampilan akhir seperti ini ya. Jadi kalau data yang udah diisi sudah benar ya, data portofolio, data pusat UTBK-nya gitu ya, nomor KIPK, kebutuhan khusus dan sebagainya, ini sudah benar ya. Kalau udah yakin, jadi tidak bisa lagi di edit lagi gitu ya, simpan permanen aja gitu ya. Nah, kalau sudah berhasil, nanti tampilannya seperti ini ya tuh ya. Jadi kalian pusat UTBK-nya di, misalkan ya ini di Institut Teknologi 10 November, status antrian berhasil ya, status skip kuliah ya, misalkan terdaftar gratis berbayar, tanggal daftarnya pukul dan tanggal sekian ya, tanggal proses tuh ya, tanggal selesai jam berapa ya. Ini sudah lengkap sekali gitu ya. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi ketika sudah mendapatkan ini ya, terakhir pendaftaran tampilan seperti itu ya. Nah, kalian adalah terakhir ya melakukan pembayaran pendaftaran UTBK SNBT ya. Nah, ini bagi yang pendaftar menggunakan KIP kuliah tidak perlu membayar biaya pendaftaran ya, sehingga nanti tampilannya akan seperti ini ya. Status KIP kuliahnya sudah terdaftar. Nanti kalian nggak usah bayar ya, tidak ada slip pembayaran. Jadi kalian tinggal ambil kartu peserta ya, klik aja ini ya, klik. Nanti akan muncul pokoknya kartu peserta UTBK-nya gitu ya. Nah, selanjutnya ini untuk yang pendaftar UTBK non KIP kuliah ya, atau reguler, atau bisa jadi yang tadi yang KIP kuliah tapi tetap bayar gitu ya. Nah, kalian tinggal mengunduh dulu ya, unduh slip pembayaran ya. Nanti akan muncul kodenya gitu ya, kode pembayarannya ya. Dan itu biasanya berlaku 1 kali 24 jam. Jadi kalau kalian misalkan nih sekarang daftar jam 3 sore ya, tanggal 23 Maret misalkan ya, jam 4 sore aja lah ya, jam 4 sore misalkan ya, pukul 16.00 tanggal 23 Maret 2023. Nah, itu berlakunya kalau nggak salah ya 1 atau 2 kali 24 jam ya, 1 kali ya. Kang lupa lagi ya, kalau misalkan 1 kali ya, nanti berarti berakhirnya itu ya di tanggal 24 Maret ya, sama pukul 16.00 gitu ya. Nanti sudah itu harus dibayar dulu gitu ya, baru bisa mengunduh kartu peserta UTBK-nya gitu ya. Nah, jadi nanti seperti ini nih ya, tuh ya. Ada kode pembayarannya ya, tuh ya. Slip pembayaran biaya UTBK ya, dan ini jangan di-share ya ininya apa, kode QR code dan sebagainya. NISN, nama, tanggal lahir kalian jangan dipublikasikan gitu ya. Termasuk kode pembayaran ya. Jadi nanti akan ada kode pembayaran, misalkan sekian-sekian ya nomornya, dan ini diinputkan gitu ya nanti ketika pembayaran. Nah, pembayaran harus dilakukan sebelum tanggal 3 Maret misalkan ya, pukul 20.36. Jadi nanti akan ada batas apa ya, harus melakukan pembayaran, berlakunya si slip ini tuh sampai kapan gitu ya. Jadi jangan sampai terlewat gitu ya. Nah, terakhir ya seperti ini ya. Jadi unduh pemegang KIP kuliah maupun bukan pemegang KIP kuliah, ikuti langkah berikut gitu ya. Nah, ikuti langkah berikut ya untuk mencetak gitu ya kartu tanda peserta UTBK SNBT 2023 ya. Ini contohnya ya. Jadi nanti akan ada nomor peserta kalian ya, nama pesertanya, tanggal lahir, NISN, dan jadwal UTBK-nya kapan ya, termasuk gelombang berapa gitu ya, dan kebagian jam pagi atau jam siang gitu ya. Dan ini diusahakan peserta ya harus hadir 1 jam sebelum ujian dimulai gitu ya. Lokasi ujiannya di mana ya, pusat UTBK ya, ruangannya di mana tuh ya, udah jelas ya, lantai berapa, di ruangan apa gitu ya, alamat, nah gitu ya, di mana gitu ya. Nah, ini pilihan program studi tadi gitu ya, pilihan satunya apa,
pilihan duanya apa gitu ya, itu sudah terdata. Nah ini perlengkapan yang harus dibawa ya sama teman-teman semuanya pas nanti saat ujian gitu ya. Yang pertama adalah kartu tanda peserta UTBK 2023 ya. Terus bagi angkatan 2001 2022 ya biasanya itu mau bawa ijazah gitu ya. Kalau untuk yang angkatan sekarang ya 2023 kelas 12, kalau misalkan belum ada ijazah itu biasanya memakai surat keterangan lulus ya. Tuh ya. Yang harus sudah dilegalisir ya buat ijazahnya gitu ya. Membawa KTP juga ya atau SIM gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya, dan ini jangan kalian publikasikan gitu ya. Apalagi nomor peserta ya, tanggal lahir, NISN. Apalagi QR code ini ya, jangan kalian upload di medsos dulu gitu ya. Nah, pastikan kalian sudah memahami semua petunjuk yang tertera ya nanti di sini ya, kalian pahami aja ya. Gitu ya, ini sudah lengkap sekali gitu ya. Lokasi UTBK harus dilihat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Itu kalian bisa survei dulu kalau mau sehari sebelumnya ya. Biasanya sudah ada tempat gitu ya, sudah ada di tempelan tempatnya, di mana nama pesertanya siapa aja di ruangan tersebut, itu sudah ada biasanya. Peserta harus dalam kondisi sehat gitu ya. Nah itu sekian, mudah-mudahan info yang akan berikan bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terus kemudian untuk cara pembayarannya ya, akan buat video selanjutnya ya. Jadi bisa melalui bank gitu ya, Bank BRI, BSI, Mandiri gitu ya, BRI juga ya bisa gitu ya. Nanti akan buat di video lain gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak gitu ya. Mudah-mudahan infonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya, atau DM di Instagram Unsir Story ya. Terus jangan lupa share dan save video ini ya, dan kasih tahu ke teman-teman kalian juga ya, biar tidak kebingungan dan tidak salah gitu ya untuk melakukan pendaftaran UTBK SNBT gitu ya. Dan kalau yang mau ikut tryout ya, dan untuk bank soal dan sebagainya, boleh WA ke admin gitu ya, yang tertera di Unsir Story gitu ya, biar teman-teman ya bisa persiapan maksimal gitu ya. Dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.